Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar bersama-sama materi tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Nah, apakah itu integrasi dan reintegrasi sosial? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Menurut dua tokoh di atas, syarat integrasi sosial sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang kebudayaan. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh masyarakat. Nah, bentuk-bentuk integrasi sosial sebagai berikut. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat norma-norma yang ada di masyarakat. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional dapat terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. 3. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa yang menerapkan cara-cara koersif, kekerasan. Adapun proses-proses integrasi sosial, yaitu 1. Proses interaksi. Proses interaksi adalah proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama. 2. Proses identifikasi adalah proses manakala masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak lain. 3. Proses kerjasama. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan. 4. Proses akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menghancurkan pihak lawan. 5. Proses asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf kelanjutan. Dan 6. Proses integrasi merupakan proses penyesuaian antar unsur hingga membentuk keserasian fungsi dalam kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial sebagai berikut. 1. Tercapainya suatu sensus mengenai nilai dan norma sosial. 2. Norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah. 3. Adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. 4. Anggota masyarakatnya merasa saling bergantung dalam mengisi kebutuhan-kebutuhannya. 5. Dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keteraturan sosial, diantaranya seperti pengadilan sosial, wewenang, norma hukum, kepemimpinan, prestis, dan juga adat istiadat. Nah, selanjutnya adalah reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Adapun disintegrasi sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. 5 faktor penyebab disintegrasi sosial yaitu 1. Sikap etnosentrisme dan juga primordialisme. 2. Ikatan sosial yang longgar. 3. Ketidakpuasan terhadap penguasa. 4. Adanya dominasi kelompok tertentu. 5. Kemajuan teknologi komunikasi yang memudahkan orang untuk mendapat informasi negatif dari luar. Dan apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di lingkungan masyarakat akan menjadi kacau, yaitu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan terhadap hal yang baik dan buruk. Dalam kondisi ini, masyarakat berusaha untuk kembali ke tahap reintegrasi. Nah, inilah tujuan integrasi sosial, yaitu memperbaiki hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik dan kekerasan di lingkungan masyarakat.
Nah teman-teman, jadi itu tadi sedikit cuplikan materi tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.